Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin dan juga beberapa perkembangan dari altcoin, teman-teman. Jadi hari ini kita berada di tanggal 29 November 2024 ya. Akhir bulan biasanya akan ada kalkulasi perhitungan untuk closing time frame monthly. Jadi bakalan sangat-sangat penting untuk perdagangan hari ini, besok, sama 2 hari lagi tanggal 1 Desember nanti. So, menurut saya ini adalah momentum di mana akan banyak sekali volatilitas yang terjadi pada beberapa koin. Ya, termasuk itu Bitcoin atau mungkin altcoin yang lain. Kenapa? Karena saat ini Bitcoin kondisinya di weekly time frame udah jelas sangat-sangat positif. Kemudian di monthly time frame Bitcoin juga ya kemungkinan bakalan closing sangat-sangat bagus. Sementara banyak altcoin yang belum memberikan sinyal tersebut secara teknikal. Ya beberapa udah menunjukkan sinyal kayak reversal gitu. Tapi masih banyak altcoin yang belum terlalu mendapatkan movement. Dan di perdagangan hari ini koin-koin AI mendapatkan kenaikan yang lumayan signifikan. Ada WLD, kemudian ada Fed AI. Nah, ini aku so happy ya, Fed AI udah mulai rally lagi. Terus koin-koin yang sempat koreksi kemarin kayak Algorand ini juga kembali sudah memberikan indikasi-indikasi penguatan. Nah, di 3 hari terakhir ini akan ada volatilitas. Koin-koin yang belum rally kemungkinan akan segera memberikan indikasi bullishnya secara teknikal untuk para investor. Kenapa? Karena kalau mereka nggak memberikan sinyal tersebut, biasanya ya investor enggan untuk masuk ke sana. Gitu. Jadi ini adalah momentum di mana fase alt season akan segera hadir ya. Tapi sebelum itu fase dari Ethereum sendiri akan memimpin kenaikan banyak altcoin ke depannya. Jadi menurut saya di posisi saat ini Bitcoin yang sudah mulai agak koreksi, kalau kalian perhatikan dari Fear and Greed Index dari Bitcoin sendiri dia sudah turun. Setelah sebelumnya ada di level 90-an ya. Sekarang udah turun ke 77 dan kemungkinan masih bisa berpotensi untuk turun. Sementara sih di sini extreme greed. Ya, kita berharap nanti akan ada penurunan ke posisi greed atau mungkin ke netral ya. Sampai netral itu biasanya posisi dari altcoin akan mendapatkan kesempatan untuk recover. Gitu. Jadi dari posisi saat ini teman-teman bisa pantau pasar ya, terutama pasar dari altcoin karena pasti akan sangat-sangat volatile. Itu, oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini mau aku informasikan dulu teman-teman. Jadi Gate.io lagi ngadain event ya, BTC All Time High Celebration untuk newcomers. Bagi teman-teman yang belum punya Gate.io bisa daftar karena benefitnya sangat banyak. Campaign ini akan berakhir sampai 17 hari ke depan. Bagi new user akan berpeluang mendapatkan hadiah berupa tambahan token dari startup ya, yang bisa teman-teman klaim secara gratis kalau teman-teman sudah memenuhi 2 syarat, KYC dan juga punya aset minimal $10 di spot marketnya Gate.io, teman-teman. Yang kedua, untuk deposit itu akan mendapatkan semacam cashback ya, random, bisa $5-10. Nah, ini peluang banget buat teman-teman yang belum pernah menggunakan Gate.io, bisa registrasi, bisa daftar karena benefitnya sangat banyak. Selain itu juga ada voucher untuk teman-teman yang trading di market futures ya, minimum depositnya itu sampai 2.000 US dollar baru bisa mendapatkan vouchers antara 20 sampai $50. Lumayan banget, teman-teman. Itu ya, buat syarat dan ketentuan silakan cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Hari ini Thanksgiving akan berakhir di jam 13.00 WIB ya, untuk Amerika Serikat. Jadi kemungkinan market US akan sedikit gerak, teman-teman, untuk perdagangan hari Jumat ini. Besok udah long weekend lagi, udah libur lagi ya kan. Jadi buka bentar untuk eksekusi transaksi-transaksi, mungkin ya akan ada sedikit gejolak pada market. Selain itu juga dari Jepang hari ini akan rilis data core CPI, akan rilis data core CPI ya, data tentang inflasi. Kemudian dari Uni Eropa jam 5 sore akan ada data CPI and core CPI inflation. Kemudian dari Inggris akan ada Financial Stability Report.
Itu beberapa data yang mungkin bisa mempengaruhi pasar. All season, indikator kemarin mengalami kenaikan, teman-teman. Saat ini sudah berada di poin 63 ya. Ini udah mulai rally, udah mulai naik, berarti kita mendekati fase all season. Ya, semoga aja ini memberikan impact terhadap kenaikan yang sangat impulsif untuk banyak altcoin. Kenaikan vertikal, ngepam, ya semoga. Tapi sekarang kita lihat dulu beberapa indikator-indikator yang mungkin bakalan mendukung all season bisa terjadi. Ya, yang pertama adalah Ethereum rally gain momentum. Sinyalnya saat ini sudah bullish sentimen dan ini adalah ruang untuk kita bisa growth terutama secara pergerakan harga. Dari segi volume perdagangan pada Ethereum sudah mulai mengalami peningkatan. Ethereum kemarin juga bisa rally sampai 3,6 ribu, ya 3.600. Jadi poin bagus banget untuk kenaikan Ethereum ke depannya. Di video kemarin banyak yang optimis ya, wah Ethereum jangankan 5.000, 12.000 pun tembus. Wah, semoga aja sih teman-teman. Tapi kalau dari saya sih tetap memberikan target yang konservatif bagi teman-teman. Kalau bisa lebih tinggi daripada itu, maka kita expect hal tersebut bisa terjadi. Jadi secara momentum Ethereum saat ini sudah dalam posisi yang bagus. Kenapa? Kalau kalian perhatikan ya, dari pergerakan Bitcoin, overall Bitcoin udah mulai korektif. Bitcoin ini udah naik sangat tinggi. Jadi koreksi-koreksi adalah hal yang sangat wajar pada Bitcoin. Yang unik adalah aliran dana justru masuk ke Ethereum di perdagangan kemarin sama 2 hari lalu. Pergerakan Ethereum langsung impulsif ke pump. Untuk posisi terkini, BTC dominance-nya cenderung masih mengalami kenaikan tipis setelah runtutan penurunan yang terjadi pada beberapa minggu sebelumnya. Saat ini opini saya terhadap BTC dominan akan berpeluang untuk turun lebih lanjut. Jadi momentum banget buat altcoin. Ya, kalau kalian perhatikan smart money pada BTC dominan sudah jauh berkurang, diimbangi dengan pergerakan harga Bitcoin yang turun. Di sini saya menarik kesimpulan bahwa memang ada peralihan dana. Ya, cycle-nya udah ganti nih dari Bitcoin cycles pindah ke altcoin. Khususnya yang saat ini adalah Ethereum yang baru saja mendapatkan peningkatan smart money-nya dalam beberapa waktu terakhir. Itu. Jadi poin bagus nih untuk pergerakan Ethereum ke depan. Ya, kalau kita lihat dari bigger picture, nah ini buat teman-teman yang mungkin belum nonton pembahasan kita tentang Ethereum sebelumnya, Ethereum itu sudah breakout dari ascending triangle pattern. Nah, ini namanya pola ascending triangle. Dia breakout ya, waktu itu breakout-nya itu di kisaran 2100-an something. Sempat naik sampai 3.800, terus dia koreksi turun dan ngetes balik area support tersebut. And then pergerakan Bitcoin kembali rally. Artinya secara structure di time frame weekly pergerakan Ethereum ini masih sangat-sangat bullish dan masih akan berpeluang untuk bullish. Seperti itu. Volume smart money pelan-pelan udah mulai meningkat. Ini adalah good point untuk Ethereum. Nah, altcoin nggak mau ketinggalan ya. Altcoin juga beberapa sudah ada yang naik, terutama koin-koin jadul, koin-koin purba. Ya, udah mulai sedikit-sedikit recover, tapi overall saat ini yang megang kendali adalah koin-koin AI yang lagi dalam tren sangat-sangat bagus. And I'm so happy with that. Ya, beberapa altcoin juga kayak Manta ini juga udah mulai menunjukkan indikasi-indikasi recovernya. Jadi enjoy the trend. Nah, ini juga Koti juga mulai menunjukkan kelanjutan trennya ya, setelah kemarin sempat lesu ke 0,13, hari ini udah mulai recover lagi ke 0,4. Tuh, Polygon belum terlalu rally. Ini belum, ya memang koin ini agak-agak lambat untuk naik, tapi kalinya dia naik dia lumayan impulsif gitu. Jadi ya beberapa altcoin teman-teman boleh pantau ya di posisi-posisi saat ini. Itu, jadi beberapa indikator udah mulai bagus. Kemudian kalau kita lihat dari berita kayak berita dari US, China, dan juga UK secara kolektif sudah mengumpulkan sampai 463.000 Bitcoin atau senilai 43,2 miliar US dollar. Ini berarti dari total keseluruhan Bitcoin yang beredar di seluruh dunia, ya negara Amerika Serikat, digabung sama Cina, digabung sama UK, sudah punya 2,34% dari total supply Bitcoin yang ada di seluruh dunia. Beberapa negara lain juga sudah diam-diam membeli Bitcoin, contohnya kayak Bhutan, punya aset sampai 1,14 miliar US dollar berupa Bitcoin.
Kemudian El Salvador punya aset sampai 556 juta US dollar berupa Bitcoin. Ukraina nggak mau ketinggalan. Venezuela, Finland udah mulai mengakuisisi Bitcoin meskipun masih tahap awal. Indonesia kapan nih? Emang kita nggak pengen lihat rupiah bisa ke 5.000 ya kan? Nah itu teman-teman ada yang nanya tuh di kolom komentar, Bang gimana nih? Aku baru masuk ke market. Belakangan ini dengar narasi kalau rupiah bisa ke 5.000 ya. Ini ya, ini ya dari Pius Bejo tadi bahas. Kalau menurut saya opini saya pribadi saat ini kan kurs rupiah itu masih di 16.000, 15.500 something ya sama dolar. Apakah bisa ke 5.000? Wah, syaratnya itu GDP kita harus tinggi, teman-teman. GDP kita harus tinggi, currency dari rupiah sendiri harus semakin kuat, pemerintah nggak banyak cetak uang, ya kan? Nah, baru rupiah bisa rally. Tapi buat sampai ke sana apakah mungkin? Menurut saya mungkin, cuman nggak mudah sih. Ya, membalikkan posisi saat ini yang 15.500 tersebut ya ke 5.000 itu sangat-sangat sulit, teman-teman. Sangat-sangat sulit. Mungkin bisa turun ke 12.000 aja udah oke. Tapi menurut saya sih narasi yang teman-teman dengar itu narasi berupa politis untuk kayak membangkitkan kepercayaan terhadap pemerintah. Dan juga mungkin ya itu sih impact-nya lebih kayak faktor psikologi aja. Tapi kalau apakah bisa ke 5.000 saya nggak yakin lah. Tapi ya kita lihat, semoga aja teman-teman. Itu ya beberapa hal. Jadi kalau kita perhatikan sih ya perlulah adanya pembaruan dari sistem teman-teman supaya rupiah bisa naik ke ya bisa lebih tinggi lah, bisa lebih sejajar lah dengan mata uang negara-negara lain. Oke, dari berita yang lain juga ada Vancouver, teman-teman. Vancouver Mayor ya berencana untuk introduce Bitcoin friendly city plan. Waduh. Jadi wali kota Vancouver itu berencana untuk membuat negara bagiannya ya atau wilayahnya itu friendly sama kripto ya sama Bitcoin. Kalau mereka pergi ke pasar mereka bisa transaksi pakai Bitcoin. Gitu. Jadi rencana ini disampaikan langsung. Dan menurut saya ini rencana yang bukan berarti mustahil ya, mungkin saja, tapi regulasi-regulasi perlu dibuat lebih baik lagi. Jadi di dalam sesi di apa namanya di Twitter ya, live Twitter, dia menyampaikan bahwa dia pengen nih membuat smart city yang menggunakan Bitcoin yang ramah terhadap Bitcoin. Jadi ini sebuah berita yang bagus sebenarnya. Cuma kalau impact ke harga saya rasa enggak sih. Kemudian dari berita yang lain ada BOK atau Bank of Korea itu kemarin resmi memangkas suku bunganya 25 basis point. Saat ini saat ini ya benar suku bunga itu ada di kisaran 3% ya, 3% untuk wilayah Korea Selatan, which is ya great teman-teman. Itu ada pemangkasan suku bunga. Kemudian dari berita yang lain ada Celsius. Celsius ini adalah bursa yang collapse ya, DAX yang collapse. Saat ini kembali memulai fase recovernya. Dia akan membayar para kreditur yang sempat kemarin nyangkut dananya di Celsius. Akan ada distribusi 127 juta US dollar untuk para kreditur. Dan distribusinya ini akan meningkat totalnya menjadi 60% klaimnya. Dan ke depan mereka akan kembali melanjutkan distribusinya 3 billion itu di Januari. Distribusi ini berupa fiat ya. Jadi nggak perlu khawatir sama yang terjadi dump pada Bitcoin ataupun altcoin. Aman-aman aja. Lalu berita yang lain datang dari perkembangan DeFi di DEX-nya Solana yang mana kemarin sudah meningkat teman-teman secara volume, secara transaksi dan juga secara pendapatan untuk pengembang DEX ya. Pengembangnya dapat sekitar 420 juta US dollar di November saja. Ini adalah good point karena saat ini posisi dari Solana ternyata sudah outperform dari Ethereum secara DEX, secara aktivitas di platform decentralized exchange. Berita terbaru datang dari XT. Kabarnya suspend altcoin withdrawal. XT Exchange ya, ini kayak ada masalah, mereka maintenance dan suspend semua transaksi pada kripto
teman-teman. Sorry for the inconvenience ya, because during suspension. Jadi ada beberapa masalah nih pada platform xt.com. Belum dikonfirmasi apakah mereka kena hack atau kena apa. Gitu. Jadi buat teman-teman yang ada pegang exchange XT, ya nggak bisa transaksi. Kemudian dari berita yang lain ada dari Ton Telegram baru saja meluncurkan white paper terbaru. Mereka meluncurkan yang namanya Ton Teleport. Fungsinya adalah untuk membuat jalur perdagangan, membuat jalur transaksi antara jaringan Bitcoin sama jaringan Ton. Yang diharapkan ini bisa memberikan impact yang bagus, khususnya untuk transaksi di platform DeFi dan juga bisa memberikan transparansi serta kemudahan untuk banyak pengguna dari Ton, ya, Ton ekosistem. Good point untuk Ton. Kemudian dari berita yang lain datang dari Metaplanet, dikabarkan baru saja berencana untuk kembali melakukan fundraising untuk membeli Bitcoin. Kali ini total dana yang mereka incar adalah 62 juta US dollar. Metaplanet ini perusahaan dari Jepang ya. Kayaknya dia lagi meluncurkan obligasi nih. Obligasi, investor beli obligasi mereka, nanti mereka akan belikan ya Bitcoin, teman-teman. Perlu dana untuk beli Bitcoin. Kemudian dari Hong Kong juga dikabarkan akan mengurangi pajak ya untuk hedge fund, untuk family office yang pengen berinvestasi di kripto. Ini good point juga untuk regulasi yang ada di Hong Kong. Jadi beberapa berita sangat mendukung, beberapa berita sangat positif. Dari saya sendiri melihat pergerakan Bitcoin secara teknikal kemungkinan bakalan konsolidasi. Konsolidasi ini bisa jadi tidak akan bertahan di satu range harga ya. Pergerakan Bitcoin mungkin akan naik dan turun, tapi overall level konsolidasi yang bisa teman-teman perhatikan yaitu ada di kisaran level 95 ribuan something hingga 90 ribu untuk saat ini. Apakah masih bisa turun di bawah level tersebut? Yes. Saya membuka peluang untuk Bitcoin bisa saja koreksi sampai 80 ribuan. Ya, tapi dengan kondisi koreksi tersebut pada Bitcoin, ya harapannya BTC Dominance nggak ikutan naik. Sebab kalau BTC Dominance ikutan naik, maka siap-siap altcoin juga akan kena tekan. Sementara sih dari progres, BTC Dominance menunjukkan indikasi pelemahan. Beberapa kali mencoba untuk recover, tapi sepertinya belum terlalu strong. Gitu. Dilihat dari pola, Ethereum juga pelan-pelan udah sedikit mengalami koreksi. Tapi pertumbuhan smart money terus terjadi. Saya masih cukup confidence sama pergerakan Ethereum ke depan. Jadi nggak ada masalah untuk saat ini. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa altcoin, ya beberapa altcoin masih koreksi, masih turun. Tapi beberapa yang lain justru masih dalam tren yang cukup bagus. Jadi teman-teman bisa lirik tuh koin-koin yang belum terlalu ngepam ya. Supaya teman-teman juga bisa dibilang ya cuannya juga nggak nanggung teman-teman. Yang sementara belum naik adalah Polygon. Koti baru breakout, bisa dilirik. Dia juga baru menunjukkan indikasi reversal ya setelah dia mantul. Jadi ada indikasi bagus. Kemudian koin lawas, koin purba, Algorand, teman-teman juga boleh pantau. Ini trennya masih sangat bagus, smart money-nya masih penuh pada Algorand. Jadi masih cukup oke. Kemudian Manta kemarin juga memberikan indikasi dia recover ya. Ada bullish engulfing juga sebagai konfirmasi bahwa Manta akan recover harga. Gitu. Jadi semoga nih yang nyangkut-nyangkut kemarin ya kan beli Manta karena arahan dari influencer atau mungkin memang karena FOMO ya. Banyak media yang dulu bahas Manta. Nah saat ini posisinya udah mulai recover gitu. Semoga kejemput. Ya, apakah masih oke buat DCA Manta? Ya, masih oke. Teman-teman, next target resistance ada di 0,35 dolar untuk Manta jangka pendeknya. Kemudian Ondo Finance aku nggak ke sana ya. Ondo Finance dia ada indikasi reversal ya atau berbalik arah turun. Jadi nggak dulu buat Ondo. Kemudian Ton Telegram pelan-pelan juga udah recover, apalagi dia ada rencana untuk bikin jembatan ke Bitcoin, bisa jadi akan trennya positif. WLD udah mulai recover, WLD ada unlock tiap hari ya, banyak orang yang kayak mengeluhkan hal tersebut, WLD agak susah ngepump, ya hari ini udah naik 18%, congratulations. Aku sendiri nggak bisa rekomendasi WLD, tapi kalau mau masuk ya masuk-masuk aja. Yang penting teman-teman udah pahami risikonya. Kemudian Solana masih oke nggak? Solana masih oke.
masih oke. Kalau teman-teman mau tunggu koreksi lebih dalam bisa, karena smart money-nya udah mulai turun pada Solana. Jadi mungkin akan ada koreksi-koreksi ke kisaran level 210 atau $200. Itu Litecoin masih oke nih teman-teman, dia belum breakout. Jadi buat yang sabar ya, yang buat sabar, teman-teman yang memang lagi nunggu momentum, saat ini pola dari Litecoin itu adalah ascending triangle. Ya, ascending triangle pattern, sempat fake out di sini dan sekarang probably dia peluang untuk breakout ya. Tapi dia belum breakout. Jadi masih ada momentum untuk teman-teman cicil LTC Litecoin gitu. Ya itu sih. Nah, ini mirip ya seperti Ethereum yang kemarin kan dia ada. Nah, ini teman-teman, dia bergerak dalam sebuah ascending triangle pattern, breakout, ya kan. Setelah itu dia berlanjut bullish. Nah, itu Litecoin juga bisa dilirik. Dan mungkin beberapa altcoin lain yang teman-teman ada pantau, bisa dong informasikan di kolom komentar, teman-teman pantau altcoin apa, ya kan, mana yang masih under value, biar teman-teman yang lain juga yang belum sempat masuk, yang masih skeptis, wah ini Bitcoin akan bearish sehingga altcoin juga bearish. Belum tentu teman-teman. Belum tentu, kita belum masuk ke alt season. Nih, Ethereum juga baru mulai naik, ya kan. Altcoin yang lain juga masih belum terlalu recover. Jadi, menurut saya ini belum ending daripada tren bullish sih. Kita masih dalam tren bullish. Bahkan Bitcoin pun yang saat ini sudah koreksi, ya kan, setelah kemarin menyentuh level 99.600-an, ya, itu juga belum di peak teman-teman. Bitcoin ini belum di puncak. Bitcoin masih bisa berpeluang untuk rally sampai $150 sampai $200, dan dia masih butuh konsolidasi jangka pendek. Jadi bukan berarti Bitcoin bakalan drop juga setelah dia koreksi, ya kan. Cuma ini ngasih momentum aja, ngasih kesempatan aja untuk banyak altcoin. Jadi kalau view saya seperti itu ya. Teman-teman kalau nggak setuju nggak apa-apa, teman-teman bisa tulis di kolom komen, kalian analisanya seperti apa? Apakah ini adalah fase bull run menurut kalian? Kalau dari saya sih masih belum, ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan mata uang, sorry bukan mata uang, tapi kita bandingkan dengan aset kelas yang lain kayak gold. Gold ini sebenarnya momentumnya masih korektif. Smart money pada gold udah jauh berkurang. Saya sendiri berekspektasi kalau gold akan turun, ya, dan juga di S&P 500 ini juga akan turun karena kemarin kan Donald Trump kabarnya berencana untuk memajaki import lebih tinggi, ya kan. Import ke Amerika Serikat lebih mahal, sementara ekspor mereka akan dikurangi pajaknya. Jadi di sini kita bisa melihat akan ada perang dagang yang terjadi. Bursa-bursa Amerika ya, saham-saham teknologi, saham-saham yang berhubungan dengan ekspor itu mulai kayak rally teman-teman. Sementara saham-saham yang berhubungan dengan impor itu mulai kayak wah ini negatif teman-teman, pesimis lah. Impor bahan baku, impor segala macam, mereka udah mulai pesimis sehingga S&P 500 cenderung korektif. Nah, harapan saya adalah aliran mengalir dari emas, dari saham masuk ke pasar kripto. Entah itu meme coin atau koin-koin AI atau DeFi, ya terserah lah, yang penting masuknya ke altcoin. Karena kalau masuk ke Bitcoin, ya harusnya Bitcoinnya naik dong. Tapi sekarang kan ini udah mulai cooling down pada Bitcoin. Jadi ya itu teman-teman. Jadi intinya adalah DCA ya. Kalau dari saya pribadi itu sih, tren masih bullish. Jadi teman-teman, kita punya komunitas diskusi juga di Telegram. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi video ini untuk grup diskusi kita ya. Jadi sekian, akhir kata saya Andre, makasih.